Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, perkenalkan aku Juwita Rahmadini dari Universitas Duta Bangsa, program studi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 23021708. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait akuntansi biaya di rumah sakit. Yuk ikuti keseruannya. A few moments later. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Juwita Rahmadini, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait akuntansi biaya tentang pengendalian biaya di rumah sakit. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah mengizinkan kami untuk memenuhi tugas wawancara. Setelah itu silakan Ibu perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktunya. Nama saya Margarita Rian Kristianti. Di sini sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Pantiwaluyo. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Ya. Bisakah Ibu menjelaskan proses pengendalian biaya di rumah sakit ini? Ya, untuk proses pengendalian biaya di rumah sakit kami ini, yang pertama kami lakukan adalah kami akan menyusun program kerja anggaran. Jadi dari program kerja anggaran tersebut, para kepala bagian instalasi masing-masing akan menyusun program kerja di masing-masing gugus tugas dan akan kami evaluasi bersama apakah layak tidaknya untuk bisa masuk ke program kerja anggaran di tahun berikutnya, dan setelah itu akan kami evaluasi juga terkait dengan program kerja anggaran yang ada tersebut sehingga dapat kami ajukan ke yayasan. Untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengendalikan biaya di rumah sakit dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, tantangan terbesar yang kami hadapi di keuangan ini adalah jika ada program-program yang di luar anggaran. Jadi seperti ada alat yang rusak dan padahal alat itu harus digunakan di pelayanan secepatnya, padahal tidak masuk di program kerja anggaran yang sudah tertera di Renstra. Jadi yang kami lakukan adalah kami akan tetap membeli alat tersebut karena kan digunakan untuk pelayanan kepada pasien dengan cara kami yaitu mencari vendor-vendor dengan harga yang lebih rendah, dan kami akan memilih vendor yang memiliki kualitas yang bagus juga ya, tanpa menurunkan kualitasnya, dengan pembayaran secara termin, jadi tidak memberatkan untuk dana operasional rumah sakit. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melibatkan staf dalam upaya pengendalian biaya? Di sini harus ada komunikasi yang efektif ya antar staf. Jadi jika ada anggaran-anggaran yang itu sudah sesuai dengan program kerja yang ada, akan kami sosialisasikan setiap bulan dan akan kami realisasikan sesuai dengan PKA yang sudah ada. Dan jika itu anggarannya di luar dari program kerja yang ada, akan kami diskusikan dengan pimpinan tertinggi. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Ibu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran biaya rumah sakit? Untuk transparansi dan akuntabilitas biaya rumah sakit, ini dari tim kami di keuangan akan mengumpulkan transaksi-transaksi yang ada dan akan diverifikasi. Setelah itu pengeluaran-pengeluaran untuk biaya operasional tersebut mengalir ke akuntansi untuk di jurnal, dilakukan penjurnalan, pencatatan, dan akhirnya akan keluar laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini akan kami analisa terlebih dahulu sebelum kami ajukan ke pimpinan, sehingga laporan yang kami sajikan kepada pimpinan kami, baik itu direktur maupun yayasan, akan secara akuntabel bisa dipastikan kevalitannya.
Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah peran manajemen Puncak dalam pengendalian biaya di rumah sakit ini? Peran manajemen Puncak sangat penting di dalam pengendalian biaya ini ya, karena setiap tahun kami mengajukan program kerja anggaran ke yayasan dan setelah disetujui, maka program kerja tersebut akan kami sharekan kepada kepala bagian dan instansi melalui rapat manajemen. Di situ pemimpin Puncak akan menjelaskan secara detail program kerja anggaran apa saja yang telah disetujui dan bisa dilaksanakan di tahun berikutnya. Jadi setelah melakukan sosialisasi program kerja anggaran, pemimpin Puncak akan setiap bulannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program kerja anggaran tersebut, sehingga nanti setiap semester, di semester 1 dan semester 2, dapat dilaporkan kepada Yakum dengan data yang valid dan akuntabilitas. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk jawabannya sudah cukup menjawab. Selanjutnya semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu. Ya, Terima kasih, selamat siang. Siang. Nah, itu tadi wawancara aku dengan Ibu Rian di Rumah Sakit Pantiwaloyo. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye. Slick back, back,